Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Risalah fis Siyam ala madhab al-Imam Asy-Syafi'i yang bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Sebelumnya kita kirimkan Fatihah kepada muallif hadzal kitab ilal al-alim al-allamah Abdullah ibn Husain ibn Abdullah ibn Ali ibn Abdul Rahman wa ila al-allamah Zain ibn Ibrahim ibn Sumaid lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kitab ini berisi tentang catatan-catatan di bulan Ramadan yang sangat penting bagi kita, terutamanya orang awam. Bagi orang-orang awam yang belum mengetahui bagaimana puasa dan lain sebagainya mengenai tentang puasa, maka ini merupakan catatan secara ringkas terkait dengan bulan puasa. Semoga kita semua dapat mengkhatamkan kitab ini dari awal sampai akhir. Kitab ini tipis, hanya beberapa lembar saja, tetapi insya Allah tipis tapi mencukupi. Kita langsung kepada bab yang pertama, Fadlu Ramadana, keutamaan bulan Ramadan. Wa fi fadli siyami Ramadana, dan dari keutamaan bulan suci Ramadan, waradat ahadisun katsiratun, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Minha, salah satunya qauluhu alaihi salatu wasalam, sabda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini kita sering mendengarnya ya. Siapa yang bulan suci Ramadan itu berpuasa, tapi tidak hanya puasa biasa saja, dengan penuh keimanan, ya, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, iman ini yakin gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, tapi satu kali lagi, tidak hanya dengan puasa menahan lapar dan haus saja, tetapi dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Maka sebaiknya kita tidak hanya seperti itu, jangan termasuk kepada golongan yang tersebut tadi. Jadi kita harus puasa dengan keimanan dan ihtisaban, mengharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, ini hadisnya sahih, kesepakatan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala aidan, dan dikatakan pula dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pintu-pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan, terdapat satu pintu tadi ya, baban. Yuqalu lahu ar-rayyan, dinamakan dengan ar-rayyan. Pintu ada namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati, akan masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. Jadi pintu ar-rayyan ini terkhusus bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Fa idza dakhaluhu, dan ketika mereka telah masuk, ughliqa dzalikal bab, ditutup kembali pintu tersebut, falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak akan masuk lagi satu orang pun ke dalamnya. Ya, jadi ada di surga itu pintu surga namanya ar-rayyan. Ar-rayyan ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang gemar berpuasa. Ya, orang-orang yang puasa nanti akan masuk surga melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan.
Hadis ini muttafaqun alaihi, sahih. Wa fil hadisil qudsi, dan di dalam hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala tetapi diucapkan lewat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menemukan hadis-hadis biasa itu, hadis-hadis yang tidak qudsi itu haddasana man diriwayatkan oleh siapa, haddasana. Kalau hadis qudsi ini haddasana siapa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih sampai di sini masih hadis-hadis Nabi. Tetapi ketika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, seperti ini, maka ini namanya hadis qudsi. Hadis merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam, semua amal ibnu Adam, anak Adam, lahu, akan kembali kepadanya, kembali kepada dirinya sendiri. Kita beramal soleh, beramal baik akan kembali kepada kita sendiri yang mengamalkannya. Illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan saya akan memberikan pahala kepadanya. Muttafaqun alaih. Ya, Allah sudah memberikan informasi kepada kita semua nih bahwa puasa ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu kan kita puasa atau tidak puasa kecuali yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di sini yang akan memberikan ganjaran pahalanya secara langsung. Tadi ada hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi di sini ini lebih besar lagi kalau sudah Allah yang mengatakan ana ajzibi, saya yang memberi pahala. Seberapa besar pahalanya wallahu alam, pasti besar banget. Tidak ditentukan. Ya, ini tadi ada penentuan ini sebagai motivasi kita semua untuk semangat dalam berpuasa. Dalam yang lain, hadis yang lain ada nanti ketika berpuasa itu mendapatkan 70 kali lipat pahalanya. Ini motivasi dari Allah juga, yang merupakan kalau kita puasa maka mendapatkan 70 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Motivasi, dan yang tertinggi adalah ya ana ajzi, saya yang akan memberi pahalanya, berapapun pahalanya Allah yang akan memberinya. Kalau Allah sudah suka kan berapapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama'u, berkata para ulama yang mengomentari hadis ini, inna hadhil idhafata, sesungguhnya penyandaran ini idhafatu tasyrifin, penyandaran pemuliaan. Penyandaran amal puasa untuk Allah itu adalah penyandaran kemuliaan. Wa illa fa inna kullal a'mali, karena seluruh amal itu lahu Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal perbuatan yang baik yang kita lakukan itu pada hakikatnya akan kembali kepada Allah. Lahu Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa hanya puasa yang disebutkan di sini? Ini tanda idhafatun tasyrif, merupakan penyandaran kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Ramadan ini benar-benar mulia lain dengan bulan-bulan lainnya. Kaqaulina lil Ka'bati, seperti kita mengatakan lil Ka'bah, untuk Ka'bah itu Baitullah, Ka'bah kita namakan Baitullah. Fahadhihi idhafatu tasyrifin, dan inilah penyandaran kemuliaan. Kita mengatakan bahwa Ka'bah itu Baitullah, itu penyandaran kemuliaan. Kenapa? Wa illa fa inna jami'al kauni, karena sesungguhnya seluruh makhluk yang ada di bumi ini, wa ma fihi, ya, dan yang ada di bumi ini, seluruh ciptaannya dan apa-apa yang ada berada pada ciptaannya, milkullah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumah Allah, Baitullah, itu enggak cuma Ka'bah aja sebenarnya. Semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Baitullah, kenapa dikatakan
Ka'bah itu Baitullah karena idhafatun tasyrif, penyandaran kemuliaan, bahwa Ka'bah ini merupakan tempat yang benar-benar mulia, berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Wa misluhu qauluhu ta'ala, seperti permisalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, naqatallahi wa suqiyaha, untanya Allah. Naqatallah ini pada zaman Nabi Saleh. Pada zaman Nabi Saleh kan ada unta, mukjizat Nabi Saleh itu unta yang keluar dari batu ceritanya. Naqatallah, untanya Allah. Maksudnya apa? Untanya Allah di sini, untanya Nabi Saleh pada zaman Nabi Saleh itu sangat dimuliakan. Padahal unta-unta yang lainnya yang milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dikatakan naqatallah, untanya Allah hanya untanya Nabi Saleh alaihi salam. Ini penyandaran kemuliaan. Wakila dan dikatakan li'annahu amalun sirriyun, karena puasa itu adalah amal yang rahasia, perbuatan yang rahasia. Bainal abdu, antara hamba, wa rabbuhu, dan Tuhannya, la yatlu'u alaihi, yang tidak nampak atasnya, illa alamul ghuyub, kecuali zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Puasa ini dikatakan di sini amal rahasia, amalan sir yang rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali dia yang berpuasa dan Tuhannya, kecuali yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Wakila ghairi dzalik, dan ada pendapat lain. Wa fil hadis aidan, dalam suatu hadis juga, lau alimat ummati, jika umatku ini tahu ma fi ramadhana, apa-apa yang ada pada bulan suci Ramadan, latamannat, maka mereka berangan-angan, mereka ingin, ya, tamanni, perandai-andaian gitu, mereka berangan-angan, mereka itu ingin annas sanata, bahwa sesungguhnya setiap tahun kulluha Ramadan, ya, semuanya bulan suci Ramadan, ya. Ini disebutkan sanah, tapi maksudnya adalah semua bulan yang ada di tahun tersebut adalah bulan suci Ramadan. Kalau mereka semua tahu keutamaan bulan suci Ramadan, itu mereka akan berandai-andai. Mereka itu pengen semua bulan itu Ramadan saja gitu. Kenapa? Karena sangat mulia bulan suci Ramadan itu. Atau law alimat ma fihi min mudha'afatil a'malis salihah, atau kalau mereka itu tahu apa-apa yang ada di dalamnya, ya, melakukan perbuatan-perbuatan saleh, wal fariidatu fihi, dan jika kita melakukan satu kewajiban, satu perbuatan yang wajib seperti salat misalnya, fihi bisab'ina fariidatan fima siwa, kita melakukan kewajiban di dalam bulan suci Ramadan itu seperti melakukan 70 kewajiban di bulan-bulan yang lainnya, ya. Nih, satu kita melakukan sholat satu waktu, sholat maghrib misalnya, itu seperti kita melakukan 70 kali sholat maghrib di yang bulan-bulan lainnya. Ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrun, yaitu bulan awaluhu rahmah, yang awalnya rahmah, terdapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan tengah-tengahnya merupakan maghfirah, ampunan Allah. Ya, banyak-banyak beristighfar ketika pertengahan bulan Ramadan, 11 sampai 20 Ramadan. Yang awalnya adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhirnya adalah terbebas dari siksa api neraka. Inilah keutamaan bulan suci Ramadan. Marilah kita melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, ya. Semua kita diwajibkan untuk berpuasa, sebagaimana kita tahu masyhur ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu
Ya, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Kata-kata amanu ini merupakan panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada panggilan yang terbaik kecuali panggilan keimanan. Kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya siapapun yang telah mengiktikadkan dirinya bahwasanya Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW nabinya, wajib berpuasa dan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dengan Islam itu artinya sama, kecuali kalau dia berkumpul dalam satu waktu, dalam satu konteks. Dalam ada sebuah qaul ulama-ulama ini mendefinisikan iman dengan Islam, idza ijtama'ata iftaraqata wa idza iftaraqata ijtama'ata. Jika mereka berdua, iman dengan Islam ini berkumpul, maka maknanya berbeda. Tetapi jika mereka berpisah, maka maknanya sama. Maksudnya adalah ketika ada kata-kata iman kemudian disambung Islam dalam satu ucapan, dalam satu waktu, maka maknanya akan berbeda. Sebagaimana hadis Arba'in Nawawi yang kedua, dalam satu waktu ada iman dan Islam dan ihsan, itu maknanya berbeda. Tetapi jika iman dan Islam itu diucapkan berbeda waktunya, berbeda konteksnya, seperti lafaz ya ayyuhalladzina amanu tidak ada sandaran kemudian Islam, maka orang-orang yang beriman itu ya orang-orang Islam, semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semua diwajibkan berpuasa pada saat bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.